Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Ibu, waalaikumsalam. Iya, perkenalkan Ibu ya, nama saya Bu Bidan Dwi Nurhayati. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ibu, niki anak saya mengalami peradangan di Iya. bagian popok dan Oh, sekitar berwarna merah Bu. Oke. Jadi anaknya sering rewel karena kondisi ini. Oh, begitu ya Bu ya. Oh baik Ibu, itu berarti putranya Ibu mengalami ruang popok atau diabetes ya Bu ya. Berarti ini nanti saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang diabetes itu tadi. Maka Ibu ya, ya mungkin saya butuh waktu 10 menit ya Bu ya untuk menjelaskan tentang masalah Ibu ini. Maka Ibu ya, ya sebelumnya saya akan melakukan anamnesa dan pemeriksaan sama adik dulu sebelum kita lakukan konseling Ibu ya. Iya, namanya anak sinten Bu? Niki anaknya namanya Ahu. Oh iya, umurnya berapa? Umurnya 14 bulan. Oh, 14 bulan. Oke. Sebelumnya saya ukur dulu ya Bu, ya Pak, suhunya dulu dan saya periksa dulu ya nadi sama respirasinya nih Bu nggih. Iya, dari hasil pemeriksaan suhunya adik normal nih Bu nggih, 36,5 derajat Celcius, kemudian nadinya 110 kali per menit, respirasinya 30 kali per menit. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih Bu. Nah, untuk pemeriksaannya yang sudah kita laksanakan sudah selesai. Sekarang kita akan memulai konselingnya ya Bu ya. Kemudian ini Ibu sudah siap atau belum? Siap Ibu. Oh iya, siap. Berarti kita mulai nih Bu nggih? Iya. Nah, pada prinsipnya semua kegiatan yang kita lakukan untuk apa itu jenis memegang bayi itu kita harus melakukan cuci tangan sebelum dan sesudahnya. Maka Ibu nggih, udah paham Ibu nggih? Iya, itu cuci tangannya harus pakai sabun, harus di air yang mengalir dengan berapa langkah Ibu? 5 langkah Ibu. 5 langkah, benar. Oh, 6 langkah Ibu ya. Yang benar, iya. Iya, ditambah 1 ya Bu ya. Jangan cuma 6, berarti coba kita refreshing aja Ibu ya. 6 langkah itu apa saja? Nonton Ibu nggih? Iya. Yang pertama telapak tangan. Ya, yang kedua punggung tangan. Yang ketiga sela-sela jari, kemudian ruas-ruas jari, ibu jari, yang terakhir kuku ya Bu ya. Ya berarti ada 6. Setelah itu ada 6 langkah kita bilas dengan air yang mengalir. Jangan lupa sebelum melakukan cuci tangan kita harus pakai sabun. Oke, Ibu pintar ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apakah itu ruang popok itu ya Bu ya, yang telah dialami oleh anak Ibu. Nah, ini namanya peradangan pada kulit ya Bu ya. Nah, kulit itu terjadi peradangan pada area sekitar popok. Ngoten nggih? Nah, makanya dikatakan ruang popok. Dan hampir sebagian besar anak itu anak bayi itu pernah mengalami masalah ini, dan ini dialami pada anak usia 4 sampai 15 bulan. Ngoten nggih Bu nggih? Ya berarti ini kalau misalkan adik usianya 14 bulan ya, itu berarti adik masih kategorinya sebetulnya memang enggak apa-apa ya. Berarti memang banyak anak-anak yang sering mengalaminya. Nah, nanti akan saya jelaskan penyebabnya itu karena apa. Yang pertama itu biasanya kebersihannya Bu. Nah, berarti kebersihannya kurang terjaga. Jadi mungkin waktu membersihkannya Ibu kurang bersih. Nanti saya ajari cara membersihkannya nggih. Kemudian mungkin anak sering pipis. Itu juga ada pengaruhnya juga. Ada sering pipis, jadi kita membersihkannya jadi kurang bersih. Ngoten nggih. Nah, kemudian ada juga penyebabnya karena bayi itu mengkonsumsi antibiotik. Ternyata antibiotik itu juga pemicu terjadinya ruang popok ya Bu ya. Nah, sama dengan ibu yang dia juga mengkonsumsi antibiotik dan ASI-nya diminum anaknya. Nah, itu juga bisa menimbulkan antibiotiknya bisa lewat dari air susu ibunya. Ngoten nggih? Nah, tanda-tandanya ruang popok itu seperti apa? Ya, seperti ada ini tadi, ada kemerahan di sekitar area kulit yang terkena popok, biasanya pantatnya juga merah kan Bu? Iya, kemudian di organ
kemaluannya itu juga biasanya merah-merah ngoten nggih, dan sampai biasanya ke selangkangan itu biasanya juga terjadi kemerahan pada kulitnya ngoten nggih Bu nggih. Nah itu nanti kalau misalkan timbul seperti itu sebetulnya belum perlulah itu kita obati kalau masih dalam kategorinya normal. Nah itu kita lakukan penata laksananya aja. Jadi apa yang harus kita lakukan misalkan anak itu terjadi ruang popok. Yang pertama yaitu kita harus mengganti popoknya sesering mungkin. Jadi kalau pipis basah harus segera diganti. Ngoten nggih. Kemudian hindari penggunaan tisu basah. Ya Bu ya, karena dapat menambah iritasi. Biasanya Ibu membersihkannya pakai apa? Nggih, pakai tisu basah niku. Oh, berarti mungkin dari situ mau apa? Yang sebelumnya mungkin ruang popoknya nggak begitu banyak, jadi sekarang tambah bisa melebar karena iritasi itu tadi. Jadi nanti tisu basahnya harus dihentikan ya Bu ya. Iya. Kemudian gunakan air bersih saja untuk membersihkan area popok itu. Apa yang terjadi ruang popok itu. Nah, setiap kali ganti popok berarti kita harus menggunakannya air bersih saja. Syukur kalau misalkan bisa air DTT, air yang mateng, digodok dulu. Nah, itu lebih steril lagi. Ngoten Ibu nggih. Nah, setelah itu setelah kita misalkan anak itu pipis, nah kita ganti tuh Bu ya, setiap ngompol. Nah, bilasnya tidak perlu digosok nih Bu nggih. Iya. Cukup dikeringkan saja. Nah, mengeringkannya cukup dengan menepuk kulit bayinya pelan-pelan, nggak boleh keras-keras. Karena apa? Karena kulit bayi itu sensitif. Kalau kulit bayi sensitif, kalau kita gosok keras, itu nanti bisa menimbulkan kerusakan pada kulit bayi. Kalau sampai mengacak, kasihan adik toh, biasanya nanti tambah merah dan dia mungkin tidak nyaman. Mungkin dia makanya sering rewel. Kemudian menghindari penggunaan popok terlalu kencang. Rasa siset-siset, renali popoke. Iya. Kemudian tidak disarankan menggunakan baby oil ataupun lotion untuk mengurangi ruang popok. Sekarang di iklan-iklan, di TV, mungkin di TikTok ya Bu ya, itu kan muncul ada baby cream untuk mengurangi ruang popok. Itu nggak usah aja. Yang terpenting itu tadi dibersihkan setiap kali pipis yang bersih, itu aja. Ngoten nggih Bu nggih? Iya. Kemudian pencegahannya yaitu dengan memilih jenis popok, itu malah penting Bu. Jenis popoknya harus yang bisa menyerap keringat. Ngoten nggih? Nah, terus sering mengganti popok bila basah itu lebih penting, dan menjaga kebersihan sekitar popok. Ngoten Ibu nggih? Jadi untuk pendidikan kesehatan tentang ruang popok itu yang paling penting yaitu kebersihannya, yaitu tadi terjaga. Kemudian setiap habis pipis harus diganti, dibersihkan pakai air saja, nggak boleh pakai tisu basah. Iya. Mungkin penjelasan tentang ruang popok seperti itu Ibu ya. Ya, ada yang ditanyakan lagi Bu? Insya Allah sampun Ibu. Oh iya, sudah jelas Ibu ya. Ini saya evaluasi lagi ya Bu ya. Ya, yang pertama tadi sebelum kita memegang bayi kita harus apa Bu? Cuci tangan. Iya, sebelum dan setelahnya ya, ngoten nggih. Kalau habis pipis berarti adik harus diganti popoknya dan dibersihkan dengan air. Cukup dengan ditepuk-tepuk saja, nggak boleh digosok-gosok ya. Iya, berarti Ibu sudah paham, sudah tahu. Dan nanti misal keluhan ini semakin tambah banyak, misalkan menyebar, itu biasanya Ibu harus konsultasi dengan tenaga kesehatan. Ngoten Ibu nggih? Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan pendidikan kesehatan tentang jam beras. Iya. Matur suwun nggih Ibu. Iya, sama-sama.